Happy Sunday. Yuk adik-adik semuanya berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik tetap semangat kan? Kak Nomi masih semangat kan? Masih dong. Tapi sebelum itu kita ingat-ingat yuk ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Filipi 1 ayat 22. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Oke, adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Adik-adik semua ikutin gerakan kita ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jab Yesu mere kamen hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. Jab Yesu mere kamen hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. Kau Yesu jawo jading je,快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀。When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Kami sudah boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Selagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberi kami hati yang siap mendengarkan firman-Mu dan telinga yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo semuanya, kembali lagi sama aku si cantik Keira. Hari ini kalian semangat gak mau dengar firman Tuhan? Yang masih ngantuk, ayo berdiri, lari-lari dulu biar segar. Keira dengar-dengar kalian udah pada masuk sekolah onsite ya? Seru ya ketemu best friend lagi. Keira juga senang, apalagi kalau pelajaran menggambar. Keira suka banget menggambar. Waktu itu Keira pernah ikut lomba menggambar. Keira gambar pemandangan pantai yang indah banget. Ada pasirnya, pohon kelapa, ada orang-orang yang berenang di pantai. Keira menang loh, juara 1. Kalau ini, kalian tahu nggak mereka siapa? Mereka adalah Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Mereka berdua adalah pasangan ganda putri dari Indonesia yang memenangkan pertandingan bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Banyak banget yang senang waktu mereka berdua menang. Kalau kalian pengen jadi juara di lomba apa? Lomba menggambar seperti Keira? Atau bulu tangkis seperti Gracia dan Apriani? Atau lomba renang? Tapi ada nggak teman-teman yang nggak pengen juara? Ada? Ya, kenapa? Takut kalah ya? Masa sebelum bertanding sudah takut kalah? Padahal kan firman Tuhan bilang, kalau kita anak-anak Tuhan Yesus itu lebih dari pemenang loh. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menang mengalahkan maut, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, jadi kita juga adalah pemenang. Jangan takut kalah ya teman-teman. Coba teman-teman bayangin, ada atlet peringkat 1 melawan atlet peringkat 100. Kira-kira siapa yang menang ya? Harusnya sih atlet peringkat 1 ya. Tapi dia juga bisa kalah kalau dia nggak berlatih dengan rajin, nggak mengikuti pertandingan dengan sungguh-sungguh, melanggar peraturan, dan melakukan banyak kesalahan. Atlet peringkat ke-100 juga bisa menang kalau dia berlatih dengan rajin, mengikuti peraturan di dalam pertandingan dengan baik, dan bertanding dengan fair. Nah, teman-teman, di bulan ini kita akan belajar tentang lebih dari pemenang. Siapa yang mau jadi lebih dari pemenang? Angkat tangannya. Wow, banyak. Keira mau ajak kalian semua untuk buka Alkitabnya di Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa sih yang dimaksud di ayat ini? Jadi, ayat ini lagi ngomongin tentang perlombaan atau pertandingan iman. Di dalam pertandingan iman, kita harus bisa tetap bertahan dan percaya mengikuti Yesus. Sama seperti Keira waktu ikut lomba menggambar. Keira harus mempertahankan gambar-gambar Keira biar tetap bagus kan? Nah teman-teman,
kita semua yang masih ada di dunia ini, yang masih bisa bernafas. Coba cek dulu, masih ada nafasnya enggak? Masih ada. Kalau masih bernafas, berarti kita semua ada di dalam pertandingan iman. Kita harus bisa tetap percaya sama Tuhan Yesus, mentaati firman-Nya, dan rajin berdoa. Kalian tahu siapa Nabi Elia? Dia adalah tokoh di Alkitab yang tetap menyembah Tuhan meskipun bangsa Israel menyembah Baal. Baal itu adalah tuan atau dewa. Padahal kan harusnya mereka hanya menyembah Tuhan ya. Nabi Elia juga taat pada firman Tuhan. Suatu hari Tuhan pernah menyuruh Nabi Elia untuk datang ke Raja Ahab. Nabi Elia mentaati perintah Tuhan, walaupun dia tahu bisa aja Raja Ahab membunuhnya. Kenapa dibunuh? Karena Raja Ahab mengira Nabi Elia yang menyebabkan hujan tidak turun selama 3 tahun. Meskipun begitu, Nabi Elia tetap percaya bahwa Tuhan akan melindunginya karena dia mentaati firman Tuhan. Nabi Elia itu berani banget loh. Dia nggak takut menghadapi 400 Nabi Baal. Padahal kan itu banyak banget ya. Dia bahkan menunjukkan kuasa Tuhan dengan meminta api. Dia meminta agar mezbah disiram air berkali-kali sehingga sekeliling mezbah menjadi kolam kecil. Padahal kan api tidak mungkin menyala ya jika ada air. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Api membakar habis mezbah itu. Dan akhirnya bangsa Israel kembali memuliakan Tuhan. Jadi melalui keberanian dan ketaatan Nabi Elia, bangsa Israel diselamatkan. Pertandingan iman juga berarti kita berusaha mempertahankan hati kita tetap kudus. Seperti yang kita pelajari waktu itu ya teman-teman. Meskipun orang-orang di sekitar kita nggak berbuat baik, kita tetap harus bisa dan mau berbuat baik. Contohnya, sebenarnya kita ini rajin, tapi ada teman yang males-malesan. Akhirnya kita jadi ikut males deh. Wah, itu berarti kita nggak bisa jadi contoh yang baik. Kita nggak menang dalam menjaga hati kita tetap bersih. Malah iblis yang menang. Karena dia berhasil menggoda kita jadi anak yang malas. Kira-kira kalau kita berbuat dosa, itu salah siapa sih? Salahnya iblis? Enggak dong. Karena kita bisa kok menentukan mau menang atau kalah melawan iblis. Kita mau bilang enggak, no, atas godaan-godaan iblis atau malah mau mengikuti godaannya. Kita akan jadi pemenang kalau kita mau menolak godaan iblis. Siapa yang mau jadi pemenang? Teman-teman, tahu siapa itu Melita Sidabutar? Dia adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu rohani. Dia punya lagu yang terkenal berjudul Sampaikan Pada Yesus. Lagu ini dia ciptakan sama saudara kembarnya, Melisa Sidabutar, waktu mereka masih SMP. Jadi ceritanya, dia menciptakan lagu ini waktu dibully sama teman-temannya karena dia punya skoliosis atau tulang belakang melengkung. Tapi pada suatu hari karena sakit, Melisa meninggal dunia. Bayangin, Melita sudah dibully dan harus kehilangan saudara kembarnya. Tapi Melita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia bisa aja kan kecewa dan marah sama Tuhan Yesus. Dia bisa aja gak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Iblis bisa menggoda dia untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Melita berani berkata enggak kepada iblis. Melita tetap mengikuti firman Tuhan
dan mencintai Tuhan Yesus. Melita adalah pemenang. Tuhan Yesus sudah memilih kita sebagai anak-anaknya. Tapi kita harus bisa memutuskan sendiri. Apakah kita mau jadi anak Tuhan yang menang? Atau kita mau dikalahkan sama iblis? Kamu pilih yang mana? Kalau Keira sih pasti pilih untuk jadi anak-anak Tuhan yang menang melawan iblis. Tahu nggak teman-teman? Waktu kita percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, iblis bakal marah loh. Kalau iblis marah, dia akan semakin menggoda kita untuk meninggalkan Yesus. Tapi kita beruntung karena kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita sudah menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menang dari iblis. Yang penting kita selalu tetap percaya dan mengikuti firman Tuhan supaya kita nggak gampang dibujuk oleh iblis. Amin? Semuanya mau? Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah jadikan kami anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Bantu kami Tuhan Yesus supaya bisa tetap setia dan mengikuti firman-Mu meskipun iblis menggoda kami. Teman-teman yang percaya, sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, ayat hafalan untuk minggu ini ada di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Have a nice day.